Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel kekinian yang membahas kitab-kitab kuning klasik karangan para ulama salafus sholih. Yang mana saya masih akan melanjutkan materi dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer. Tapi sebelum dilanjutkan ke materi, ya pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah. Jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan, subscribe-nya, like-nya, dan share-nya bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan melanjutkan materi dari video kemarin tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Yang pada kali ini pasal yang akan saya bahas sekarang yaitu pasal tentang syarat-syarat membaca Fatihah. Di dalam kitab saya ini halaman 60. Jika teman-teman ada yang membawa kitab silahkan dibuka. Kita akan melugat seperti biasa dengan bahasa Sunda dan insya Allah akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syarat Fatihah. Asyaratun eta aya 10. At-tartibu tegesna kahiji tartib. Wal muwalatu jeung kadua tuluy-tuluy. Wa mura'atu hurufiha jeung ngariksa pirang-pirang hurufna Fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha jeung ngariksa pirang-pirang tasydidna Fatihah. Wa alla yaskuta jeung yen ulah eureun si musolli saktatan kalawan eureun tawilatan anu lila wala jeung ulah eureun qasiratan anu sakedeung. Yaksidu anu ngamaksud ieu si musolli biha ku ieu saktah qot al qiraati kana megatkeun bacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha jeung maca pirang-pirang wa qiraatu kulli ayatiha jeung maca sakabeh pirang-pirang ayatna Fatihah. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna ieu ayatul Fatihah al basmalatu ari bismillah. Wa adamul lahni jeung henteuna cacadelan al mukhilli anu nyacad bil makna kana makna Fatihah. Wa antakuna jeung yen bukti ieu Fatihah halatal qiyami eta dina tingkah nanangtung fil fardhi dina salat fardu. Wa ayyasma'a jeung yen meredenge ieu si musolli nafsahu kana dirina si musolli al qiraata kana bacaan. Wa alla yatakhallala jeung yen ulah ngajeda atawa nyelang jeung ulah nyelang ha kana ieu qiraatul Fatihah naon dzikrun dzikir ajnabiyun anu secen. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan kepada teman-teman semua, saya lupa mendoakan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan selalu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bisa paling bermanfaat buat manusia yang lain. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat supaya bisa menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat Fatihah. Kemarin syarat takbiratul ihram, sekarang syarat Fatihah. Syarat Fatihah, jadi kan
di dalam rukun sholat itu ada rukun qauli, rukun bangsa ucapan yang harus diucapkan, jadi wajib. Yang pertama kemarin takbiratul ihram, yang kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, dikarenakan namanya juga membaca, otomatis kita harus ada suara yang membacakan surah Al-Fatihah. Nah, maka ketika kita sholat jangan diam saja. Ketika pas waktu kita diharuskan membaca Al-Fatihah, kita harus membaca surah Al-Fatihah, ya. Nah, di sini ada syarat-syaratnya bagaimana supaya bacaan Al-Fatihah kita sah. Nah, di sini ada 10 syaratnya. Yang pertama tertib. Tertib itu ialah yang ayat pertama harus didahulukan, ayat yang kedua harus dikeduakan, ayat yang ketiga harus diketigakan, dan selanjutnya. Jadi tidak boleh diacak. Jadi ayat pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ayat ketujuh. Jadi tidak boleh dari pertama terus ketujuh, terus keempat, kelima, kedua, ketiga. Nah, kalau diacak seperti itu, otomatis bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah itu supaya sah ialah harus beruntun dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, sampai ayat terakhir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mualatu, tului-tului. Dalam artian tului-tului itu, jadi setelah ayat ke-1 langsung ke ayat kedua, setelah ayat kedua langsung ke ayat ketiga, setelah ayat ketiga langsung ke ayat keempat. Jadi tidak boleh kita setelah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, diam dulu kemana, ingat melamun. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu harus berturut-turut. Setelah ayat ke-1 ayat kedua itu jangan diselang, jangan dijeda oleh lamunan, jangan dijeda oleh zikir-zikir yang lain, bahkan nanti di nomor ke-10-nya, ya. Jadi nomor kedua itu harus berturut-turut, harus, kalau dalam bahasa Sunda itu tului-tului. Jadi langsung, ya, setelah ayat pertama langsung ke ayat kedua, setelah ayat kedua langsung ke ayat ketiga. Bagaimana jika begini? Sekarang kan Sya'ban memasuki tahap akhir, ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semoga semuanya selalu sehat, bisa memasuki bulan Ramadan disertai dengan kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di dalam Ramadan itu kan ada yang dinamakan ibadah tarawih, ya. Kan biasanya, ya, di Indonesia itu ibadah tarawih itu cepat, ya, cepat. Padahal secara lafaz tarawih itu dari roha itu istirahat. Di mana, ya, ada istirahat cepat. Biasanya istirahat itu pengennya nyantai, tapi biasa dikarenakan kebiasaan di Indonesia itu ada kalau tarawih itu cepat. Nah, maka jika si imamnya cepat bacaan Fatihahnya, terus bacaan suratnya juga cepat, bagaimana si makmum membaca Al-Fatihahnya? Nah, maka cara membaca Al-Fatihah, bila mana si imam baru membaca Al-Fatihah di awal-awal, boleh si makmum juga mengikuti bacaan Al-Fatihah. Nah, ketika si imam sudah beres waladhdallin, amin, kita belum selesai membaca Al-Fatihah, boleh tidak kita membaca amin terlebih dahulu? Boleh. Untuk di sana, untuk tes di sana, kejadian di sana, ya, kejadian seperti itu kita boleh menyelang Al-Fatihah tersebut dengan bacaan amin. Itu tidak apa-apa, itu dimaafkan, tetap bacaan Al-Fatihahnya sah, ya. Jadi kan tadi nomor 2 harus berturut-turut, harus dalam bahasa Sunda itu tului-tului, ya, harus terus menerus. Jadi tidak boleh terselang oleh zikir yang lain. Akan tetapi jika terselangnya oleh amin, setelah ketika kejadiannya seperti di dalam sholat tarawih yang mana bacaan imam itu cepat, maka diperbolehkan untuk bacaan amin, dikarenakan itu masih termasuk bacaan ataupun anggota-anggota sholat lah, ya, anggota sholat. Karena kalau dalam sholat berjamaah itu kan si makmum disunatkan membaca amin setelah si imam beres membaca Al-Fatihah. Yang kedua, ya. Yang ketiga, menjaga meraksa huruf-hurufnya Fatihah. Jadi hurufnya Fatihah itu harus benar kita bacanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Haknya harus benar, haknya harus benar.
Sinnya harus benar, shinnya harus benar, shodnya harus benar, dalnya harus benar, dalnya harus benar. Kenapa? Karena kan kemarin juga di dalam takbiratul ihram satu lafad aja bahasa Arab dirubah hurufnya, satu huruf, maka itu sudah berubah maknanya. Sudah berubah maknanya. Maka kita harus menjaga setiap huruf-huruf Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga setiap tasydidnya. Nanti di depan ada tasydid Fatihah itu ada 14 ya. Di pasal selanjutnya insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Jadi tasydidatul Fatihah itu semuanya ada 14, harus dijaga. Seperti contoh ya, di dalam bismillah itu kan ada 3 ya tasydidnya. Nah itu kan jangan sampai kita membaca bismillah. Nah otomatis kan tasydidnya hilang. Dikarenakan kan secara hakikat tasydid itu adalah seperti ada huruf 2. Kalau bismillah, nah berarti kan si tasydidnya di dalam huruf lam ya. Berarti seperti silam tersebut ada 2. Nah itu hakikat tasydid. Maka kita harus menjaga setiap tasydidatul Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita satu aja tasydidnya hilang, berarti satu huruf hilang. Itu satu huruf hilang. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan berhenti yang lama ataupun yang sebentar. Ya kan tadi di nomor 2 ini hampir sama secara pelaksanaannya. Jadi harus berturut-turut, setelah ayat pertama langsung ke ayat kedua. Di sini juga nomor kelimanya tidak boleh berhenti. Akan tetapi di sini ada qaid, yaitu berhentinya dengan maksud kita memutuskan bacaan Fatihah. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita berhenti di sana. Tujuannya apa? Ya udah, kita membaca Fatihahnya sampai sana aja. Maka itu tidak sah. Bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak sempurna membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Semuanya ada 7 ayat. Nah, tidak boleh ya. Tidak boleh kita berhenti, baik itu sebentar ataupun yang lama, dengan tujuan memutuskan bacaan Al-Fatihah. Terus bagaimana kalau nanti disambung lagi? Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim setelah tadi berhenti yang agak lama contoh. Tapi tadi maksudnya kita memutuskan bacaan Al-Fatihah. Jadi sudah aja, yang tadi mah tadi, yang sekarang beda lagi. Maka itu hukumnya tidak sah. Ya. Beda halnya ketika kita berhenti seperti tadi dihentikan oleh bacaan amin ya. Itu tidak apa-apa. Itu yang kelima. Yang keenam, membaca seluruh ayatnya. Ya, seluruh ayat Fatihah itu ada 7 dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika seperti ini? Jika ada imam yang bacaan bismillahnya itu, contoh ya, sholat maghrib. Biasanya kan sholat maghrib itu kan sholat jahriyah. Si imam itu disunatkan untuk dikeraskan suara bacaan Fatihah dan bacaan suratnya. Bagaimana bismillahnya kalau ya tidak kencang gitu, jadi tidak keras, bacaannya tidak terdengar oleh si makmum. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana, sah tidak? Ya sah jika si bismillahnya dibaca oleh imam tersebut meskipun tidak terdengar oleh si makmum. Itu tidak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah itu memang 7 ayat, tapi bismillah tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Mana ayat ke-6 dan ke-7-nya? Ayat ke-6 itu sampai ini, syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu sudah ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi itu ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi jika si imam tidak dikeraskan suara bismillahnya, langsung ke alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak apa-apa. Kita lanjut aja
Ya, itu hanya beda pendapat. Kalau di sini di dalam kitab Safinah bahwa bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi harus dibaca ya, harus dibaca. Yang selanjutnya berarti yang ketujuh, tidak boleh kita merusak satu huruf ya. Yang mana satu huruf tersebut bisa merusak makna Al-Fatihah. Seperti contoh di dalam ayat di dalam bismillah, kalau lafaz Allahi kan harusnya ha. Kita membaca pakai ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kalau Allah bukan menuju ke Allahul Wahid ya. Bukan menuju ke Tuhan yang Maha Esa, bukan. Jadi kelain gitu, kelain makna, maka itu tidak sah. Ya harus benar lah. Maka tadi juga di nomor 3 syaratnya kita harus menjaga setiap huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi benar kata para ulama yang menjunjung tinggi tentang mencari ilmu, bahwa mencari ilmu itu wajibnya memang benar-benar bisa mendukung setiap aktivitas kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam hal ibadah. Ya maksudnya mencari ilmu agama ya, mencari ilmu agama, ilmu sholat. Kita bisa sholat jika kita tahu ilmunya. Kita bisa membaca Al-Quran jika kita tahu ilmunya. Gitu. Kita bisa membaca Al-Hadis, memaknai hadis jika kita tahu ilmunya. Maka diwajibkan mencari ilmu itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Malah satu-satunya ibadah yang tidak ada hukum sunatnya, satu-satunya yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu. Kanjeng Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu wajib ke muslim laki-laki dan muslim perempuan dari mulai di ayun ya, dari mulai di ayun sampai masuk liang lahat. Dalam artian sebelum kita mati mencari ilmu tetap hukumnya wajib. Ya. Jadi ini penting. Apalagi di dalam kaidah ilmu tajwid itu kan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Jadi mengkaji ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Jika ada satu orang membaca Al-Qur'an tanpa memakai hukum ataupun ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Ya udah deh kalau kayak gitu mah kita nggak usah baca Al-Qur'an karena kita nggak tahu ilmunya. Bukan seperti itu. Kita malah lebih berdosa. Berdosa kenapa? Berdosa karena kita tidak mencari ilmu tentang bacaan Al-Qur'an. Bagaimana kalau seperti ini? Kita mencari ilmu tentang bacaan Al-Qur'an, tapi bacaan Al-Qur'an kita belum pas, belum benar. Ya tidak apa-apa. Itu Allah ampuni, Allah maafkan. Kenapa? Karena dia lagi berusaha. Ya. Karena yang diwajibkan itu kan tadi mencari ilmu, bukan bisanya. Ya. Mencari ilmunya, yang wajib itu mencari ilmunya, bukan bisanya. Allah tidak mewajibkan kita untuk pintar, tapi Allah mewajibkan kita untuk mencari ilmu Allah. Ya. Nah, jadi itu nomor 7. Nomor 8, sholatnya bacaan Al-Fatihahnya ketika kita sambil berdiri. Itu pun jika sholatnya sholat fardu. Sama ya seperti kemarin takbiratul ihram. Yang ke-9-nya kita harus mendengar sendiri bacaan Al-Fatihah kita. Jadi dari mulai awal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, harus sampai kedengaran oleh kita sendiri sampai waladhdallin. Ya, yang terakhir tidak boleh diselang ataupun dijeda oleh zikir yang lain. Seperti contoh bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sholat di rumah, ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab dulu. Berarti kan si Al-Fatihahnya itu tidak terus menerus dari ayat ke-1 ke ayat ke-2-nya itu ada zikir yang lain. Apa zikir yang lainnya? Menjawab salam. Meskipun memang menjawab salam wajib, akan tetapi ketika kita sholat, apalagi sholatnya sholat wajib, itu kan tidak boleh dibatalkan. Ya udah diam aja dulu. Gitu, diam aja dulu. Bagaimana caranya supaya kita memberitahu orang tersebut bahwa kita lagi sholat? Ya udah nanti ketika takbir intiqal, takbir perpindahan rukun dari contoh ya, dari berdiri ke ruku, ya agak dikeraskan dikit. Allahu Akbar.
Terus ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mungkin yang di luar kan, oh lagi sholat, ya udah ditungguin sampai beres sholat, ya. Nah itu. Jadi sekali lagi syarat Fatihah, syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama harus tertib, yang kedua harus terus menerus, ya. Yang ketiga menjaga setiap huruf Al-Fatihah, yang keempat menjaga setiap tasydidnya Fatihah. Yang kelima tidak boleh berhenti, baik itu berhenti yang sebentar ataupun yang lama dengan tujuan memutuskan bacaan Al-Fatihah kita. Yang keenamnya membaca setiap ayat Fatihah. Nah untuk kawal ini di dalam kitab Safinah, satu ayat ataupun ayat yang pertama itu adalah Bismillah, bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimulai bacaannya dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, tidak boleh kita merusak satu huruf. Kalau dalam bahasa Sunda itu cacadelan, ya. Cacadelan itu jadi kita membacanya tidak sesuai dengan kaidah setiap huruf yang harus dibaca. Yang mana rusak ayatnya tersebut bisa rusak hurufnya tersebut bisa merusak maknanya. Yang ketujuh, yang kedelapan kita harus sambil berdiri baca Fatihahnya. Yang kesembilan kita harus mendengar bacaan Fatihah kita sendiri. Yang terakhir tidak boleh diselang ataupun dijeda oleh zikir-zikir yang lain. Nah itu syarat-syarat Fatihah. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe merah di bawah, dan jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, baik itu dari konteks yang tadi saya bahas ataupun di luar konteks pun, insya Allah boleh ditulis di kolom komentar. Semoga kita semua bisa mendapatkan pencerahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan dari saya, dari apa yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.